Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kanal Awali Rizki kali ini akan menyoroti tentang inflasi di tahun 2026 ini di bulan Januari ya. Saya beri judul Bulanan Deflasi Tahunan Inflasi Melonjak pada Januari 2026. Nah, dasar dari analisis ini terutama adalah rilis publikasi dari BPS beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 2. Seperti biasanya rilis tersebut ada yang bersifat paparan yang disampaikan oleh pejabat BPS untuk beberapa topik, lalu kemudian ada lampirannya yang berupa berita resmi statistik ya, kayak newsletter gitu. Kurang lebih untuk kasus inflasi ini sekitar 20 halaman. Ini saya tampilkan itu cover depan dari newsletternya itu berita resmi statistik, ada nomornya, ada tanggalnya. Ini bagus ya, kalau kita nanti mencari berita-berita sebelumnya, kita bisa melihat di nomor itu tahun berapa, bulan apa, nomor berapa. Nah, sedangkan yang kanannya itu adalah eksekutif summary, ringkasan eksekutif di newsletter itu. Saya tidak bacakan karena nanti ada terlihat di paparan-paparan saya. Ini untuk menyampaikan saja. Lalu ada bahan paparan yang sifatnya semacam PPT ya, yang disampaikan oleh pejabat BPS bisa, kepala BPS bisa yang mewakili. Nah, sebelum kita memasuki angka-angka yang diumumkan oleh BPS, jadi BPS itu untuk kasus inflasi mengumumkan tiap bulan di awal bulan untuk kondisi bulan sebelumnya. Dalam hal inflasi ini, dari sisi penyajian data, kecepatan, bisa dikatakan BPS sesuai dengan praktek terbaik internasional, ya, termasuk negara yang tertib untuk tiap bulan menyampaikan datanya tiap awal bulan untuk kondisi bulan sebelumnya. Terlepas dari mungkin beberapa netizen, pemirsa ini sering mempertanyakan kok angkanya segitu. Karena itu kanal ini tidak bosan-bosannya memberikan literasi. Jadi setiap indikator ekonomi, data ekonomi, kita dulu berprasangka baik dulu untuk lembaga-lembaga resmi seperti BPS ini secara umum melakukan perhitungan, kemudian penyajian. Sebelum penyajian tentu ada pengolahan dulu yang sesuai dengan acuannya ya. Nah, untuk kasus inflasi ini ada standar internasionalnya dan menurut pengakuan BPS dia sudah mengikuti acuan tersebut, tentu dengan modifikasi sesuai kondisi Indonesia. Kemudian BPS juga secara rutin mengemukakan metadata ya, istilahnya. Metadata itu data tentang data. Jadi bagaimana data itu diperoleh, bagaimana data itu diolah, dan bagaimana disajikan. Nah, kalau kita memahami hal-hal tersebut, sekalipun umpama ini, tuduhan dari para netizen beberapa data BPS itu di markup, diperbaiki, saya kira kalau kita paham metadatanya juga kita tetap bisa membaca yang tidak bisa di make up. Ya, kurang lebih begitu. Dan khusus untuk inflasi ini, beberapa kelemahan, misal bahwa para pemirsa saya ini kadang, harganya itu tinggi, beras itu tinggi, tapi kok inflasinya rendah. Hati-hati ya, karena inflasi itu adalah kenaikan harga, bukan harga yang dihadapi. Jadi kalau misalnya sebutlah satu barang harganya 100, kemudian naik jadi 110, itu naiknya 10%. Kalau bulan berikutnya turun jadi 105, dia inflasinya malah deflasi, turun. Tapi kan 105 lebih mahal daripada 100 ya. Jadi yang seperti itu salah satu tujuan dari assessment saya adalah untuk memberikan secara proporsional supaya kita bisa di satu sisi kita bisa memakai data BPS karena tidak ada pembanding ya, untuk keseluruhan angka inflasi itu hanya BPS, kecuali untuk harga-harga barang tertentu ya. Di sisi lain kita juga harus paham kelemahan metodologisnya supaya kita bisa membaca yang tidak tersajikan di angka, tapi sesuai dengan metode yang dilakukan oleh BPS, metadatanya sebutlah begitu. Dan dia memakai tahun dasar, jadi kan barang tuh jutaan nih, kan tidak bisa dijumlahkan begitu saja, dibuat indeks. Ya, indeks itu berarti kalau misalnya tahun tertentu disebut tahun dasar, sebutlah 2022 yang sekarang dipakai, keseluruhan harga yang jutaan tadi diwakili satu angka, 100 itu nilainya, 100% ya kalau indeks itu kan. Nah, tahun berikutnya berapa gitu. Ya, misalnya dari 31 Desember ke 31 Desember tahun berikutnya. Kalau dia 105 berarti inflasinya 5%. Nah, jadi indeks kuncinya ya. Disebut indeks harga konsumen. Diperoleh IHK itu diperoleh dulu lalu dihitung melalui pengolahan survei harga konsumen. Jadi ada survei harga konsumen di tiap kota. Nah,
tahun dasar itu mengalami perubahan tiap berapa tahun, kemudian dari sisi kota yang dicakup, itu juga ada perubahan, tapi untuk yang tahun dasar lebih cepat perubahannya, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Kalau tentang kota itu agak lama ya, sampai 10 tahun, karena menyangkut sumber daya yang dimiliki BPS dan pendanaannya salah satunya kan. Tapi kita juga harus paham, karena yang tadi dicakup jutaan macam barang, BPS memilih. Nah, dari survei harga konsumen dan beberapa survei lain termasuk survei konsumsi juga dipakai Susenas. Tapi SHK ini yang paling utama kalau untuk inflasi. Jadi dipilih komoditas barang dan jasa, jangan lupa ya. Itu mana yang paling umum dikonsumsi, lalu begitu juga dengan merek dan kualitas juga diambil yang paling umum ya, artinya yang dianggap mewakili. Nah, kurang lebih jumlah barang yang diamati BPS itu 900-an ya, tetapi tiap kota beda. Ada yang hanya 300-an, ada yang 400-an sesuai dengan di kota tersebut. Kalau Jakarta mungkin jadi amatan terhadap barang dan jasanya lebih banyak daripada kota-kota lain. Kota-kota besar lebih banyak cenderungnya. Mulai tahun 2022 BPS itu memakai tahun dasar 2022 ya, tetapi penyajiannya mulai Januari 2024. Jadi berlaku surut ya, karena pada waktu perubahan tahun dasar itu memerlukan tambahan survei, tambahan informasi di survei ya. SHK, lalu juga survei konsumen. Tetapi dalam hal data harga, itu ya day per day, karena BPS kan punya instrumen perwakilan BPS. Masing-masing barang karakternya beda. Ada yang diamati harian, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 kali sesuai dengan, ada bahkan yang baru sebulan cuma 2 kali amatannya. Dan sekali lagi, masing-masing itu nanti juga dilihat rata-ratanya, agregatnya di kota tersebut. Lalu kalau nasional rata-rata lagi, rata-ratanya rata-rata tertimbang. Apa itu tertimbang? Ya dikaitkan dengan jumlah konsumsi, porsi konsumsinya. Kalau dia kota juga porsi kota tersebut dalam keseluruhan konsumsi tersebut. Mau tidak mau kalau lihat kita metode ini ya sebetulnya ya cukup bertanggung jawab ya. Kecuali di dalam proses itu ada beberapa pemalsuan, tapi secara umum itu ada acuannya ya, acuan internasionalnya ada, dan itu dikatakan BPS dia merujuk ke itu, dan kemudian BPS konsisten menyajikannya. Nah, jadi kalau tahun 2022 itu dianggap tahun dasar berarti 100. Nah, jadi kalau Januari 2024 dan sekarang Januari 2026 dibandingkan dengan harga di tahun 2022 itu 100. Jadi 100 berapa indeks harga konsumennya? Nah, sedangkan yang disebut dengan inflasi itu perbandingan dari IHK ke IHK, yaitu ya. Jadi IHK Januari 2026 dibandingkan dengan IHK Desember 2025, sekali lagi seolah-olah barang itu hanya satu harga. Padahal kan barangnya jutaan, yang diamati ratusan, tapi disebut sebagai dengan harga satu ya, dengan indeks. Ya plus minus lah metode ini. Tapi ini metode yang lazim di semua negara. Tinggal keakuratan data mungkin kita bisa lah melakukan kritik. Dan BPS saya kira cukup terbuka ya menyatakan. Hanya memang untuk di detail barang ini kita, kalau umpama pemirsa saya ini ingin riset tentang ini ya kita harus cek. Misalnya beras kualitas apa. Kalau barang merek apa yang dijadikan acuan kualitas apa. Umumnya rata-rata sekali lagi yang banyak dikonsumsi biasanya kualitas medium. Kalau merek-merek yang lebih lazim yang jadi amatannya. Dari IHK itulah kemudian kalau namanya tahunan, IHK Januari 2026 dibandingkan dengan IHK Januari 2025 setahun sebelumnya. Nah, selisihnya itu adalah inflasi. Nah, tingkat perubahan bisa saja turun. Kalau turun, sebetulnya deflasi itu istilah populer, semua disebut inflasi minus ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Desember 2025, si Januari 2026 namanya inflasi bulanan. Kalau year to date ya dari Desember, jadi kebetulan untuk bulan Januari yang bersifat bulanan maupun year to date sama, tapi nanti di Februari Maret kan jadi beda. Nah, ini sekedar informasi ulang. Menurut saya ya tanda petik ya, saya selalu mengapresiasi. Saya kritik BPS dalam beberapa, tapi mengapresiasi apa yang memang menurut saya sebagai data dia cukup bisa dipakai ya untuk analisis ekonomi. Ini perubahan-perubahan. Jadi kita sudah pernah ngitung sejak 1966 ya, lalu 79, lalu seterusnya lah. Perubahan IHK, perubahan tahun dasar, perubahan amatan kota. Sekarang ini cukup banyak ya. Sebelumnya hanya 90 kota. Ada kelemahan memang bahwa amatannya adalah kota bukan desa.
Jadi inflasi itu lebih mencerminkan perubahan harga di kota ya. Untuk desa sebetulnya ada informasi lain, perubahan harga di pedesaan. Tapi sejauh ini datanya lebih berdasar perakiraan karena BPS instrumen sampai desanya kurang kuat. Jadi menurut saya dengan kemajuan mestinya sudah harus dipikirkan bahwa IHK desa itu juga lebih sama dengan IHK kota ya, diberi informasi yang jelas buat kita. Gitu ya, kurang lebih secara metodologi. Karena ini sudah pengulangan, silakan dilihat tayangan saya sebelumnya. Kita diberi informasi pada tahun 2026 bulan Januari ini IHK-nya itu 109,75. 109,75. Sedangkan di Desember 2025 itu 109,92. Jadi turun kan? Secara umum, saya ulangi secara umum ya. Harga-harga di bulan Januari 2026 itu lebih rendah dibandingkan Desember 2025, turun. Nah, jadi inflasinya negatif. Nah, suka disebut deflasi, makanya tadi judulnya secara bulanan saya sebut deflasi mengikuti pengumuman BPS. Begitu juga year to date karena baru jalan sebulan ya sama dengan M to M. Tapi yang tahunan itu harus dibandingkan dengan Januari tahun 2025 ya. Jadi 105,99 di gambar ini. Nah, 109,75 berbanding dengan 105,99 itu mengalami kenaikan 3,55%. Karena itu inflasi di bulan Januari 2026 secara tahunan year on year 3,55%. Secara bulanan month to month dia mengalami negatif deflasi ya. Nah, nanti kita lihat angkanya. Nah, lalu kalau misalnya kita juga melakukan supaya kita punya pemahaman bahwa kenapa yang dihadapi oleh konsumen kok harganya naik. Nah, berarti kalau dibandingkan tahun 2022 sebenarnya sudah terjadi kenaikan 9,75% selama 3 tahun salah itu bukan 3 tahun 1 bulan. Nah, kira-kira gitu ya. Karena acuannya Desember 2012. Jadi ini sudah bisa kita tangkap bahwa sebetulnya yang tidak berbeda yang dihadapi netizen harganya adalah harga yang dihitung BPS perubahan harganya. Meskipun mungkin perubahan harga ya oleh BPS itu kan agregat. Jadi kalau saya mungkin ibu rumah tangga yang jadi pemirsa saya ke pasar harga barang ini sekian. Jangan lupa itu hari itu ibu ke pasar jam berapa. Sedangkan BPS menghitungnya sebulan gitu. Jadi kan bisa jadi berbeda kan secara perspektif kan. Nah, gitu ya. Nah, dari EHK ini kemudian bisa dihitung inflasinya kan. Nah, inflasi year on year. Ini gambarnya. Tentu harus ngolah ya. BPS menyajikan datanya itu kadang untuk para pemirsa yang pengen mengolah-olah ya harus sebagiannya harus diolah. Diolah itu maksudnya dihitung sendiri, dilihat lagi di dia. Nah, ini saya lihat saya sajikan bulanan dari tahun 2020 dari bulan Januari ya sampai Januari 2026. Jadi udah berapa tahun itu? Sudah 5 tahun 1 bulan ya. Nah, inflasinya tapi year on year ya, jangan lupa. Jadi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 itu naik 3,55%. Itu saya kasih angka-angka khusus di bulan Januari semua ya. Di sebelumnya Januari 2024 itu inflasi 0,76, kemudian tahun 2024 Januari 2,57 dan seterusnya. Nah, kalau dilihat begini, maka inflasi tahunan di bulan Januari tahun ini relatif tinggi kan, hanya nomor 2 selama beberapa tahun ini. Bahkan kalau kita perpanjang sampai 2019-2018, ini tertinggi kedua selama 6-7 tahun terakhir. Ya, hanya kalah dengan Januari 2023, ya, gambar ini ya. Yang khusus Januari, year on year, itu fluktuasinya. Nah, jadi dari sisi ini sudah terjadi peningkatan laju inflasi tahunan. Ya. Apakah itu bahaya ya kalau berdasarkan target pemerintah dan Bank Indonesia? Enggak juga, karena mereka menargetkan plus minus 2,5 ya, berarti 1,5 sampai 3,5 ini kan masih di bawah 3,5, tapi sudah dekat dengan batas atasnya. Nah, kalau secara persepsi ya ini berarti inflasi tahun 2026 ini ya mungkin akan tinggi karena Januarinya startnya udah
udah cukup tinggi itu. Kemudian merasa perlu memberikan penjelasannya, BPS ini paparannya. Tadi kan saya di depan tadi sudah saya katakan newsletternya ini paparannya, karena dia ingin memperlihatkan bahwa ada low base effect. Kenapa di Januari ini turun menjadi 109,75 ya secara keseluruhan harga dibandingkan Desember yang 109,32. Ini salah satu yang diingatkan adalah pada tahun lalu di bulan Januari dan Februari terjadi diskon listrik yang besar-besaran ya, dan beberapa komoditas lain oleh pemerintah. Nah di bulan Januari Februari itu tidak dilakukan, gitu loh. Jadi itu namanya low base effect ya. Jadi ini kita melihat argumen ini ada benarnya, tetapi juga nanti akan menimbulkan komplikasi ya. Kalau begitu, kalau umpama dilepas di tahun lalu di Januari Februari, maka analisisnya jadi beda dong. Nah di sini juga tantangan buat pemerintah, apakah dia mau melakukan diskon lagi gitu supaya inflasi tertekan. Tapi jangan lupa setiap diskon itu berarti juga ada dampak kepada penerimaan negara, atau sebaliknya belanja yang disebut dengan belanja perpajakan, belanja subsidi, bisa kan seperti itu. Tapi ini bagaimana klaim dari BPS bukan klaim sebenarnya. BPS menjelaskan aja di sini ada low base effect. Lalu kalau kita lihat lebih panjang waktunya, tadi kan saya memperlihatkan adalah hanya beberapa tahun terakhir ini dari tahun 2000, tetapi jangan lupa tahun-tahun lain itu setahun ya, Desember, sedangkan yang 2026 kan tidak saya gambar itu, supaya kita cuma dapat gambaran aja bahwa selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini memang inflasi itu di bawah 3,5 ya, hanya pernah terjadi di atas 3,5 tahun 2022, 5,51%. Nah, jadi 3,55 ini tergantung nanti sampai Desember bagaimana. Nah, jadi ada potensi kalau dia bisa cukup tinggi ya, bisa melampaui targetnya kan maksimal 3,5. Itu untuk gambaran apa arti 355 itu. Kemudian kalau kita lihat bulanan tadi, month to month, deflasi, saya kasih tanda merah, min 0,15. Saya ulangi sedikit, mudah tidak bosan. Harga-harga secara umum di bulan Januari itu menurut data BPS yang mengamati ratusan barang di 150 kota, mewakili jutaan macam barang. Kalau saya sebut barang itu termasuk jasa ya, tukang pun masuk lah, kira-kira begitu ya. Jasa servis apa juga masuk. Itu secara umum turun 0,15% dibandingkan Desember ya. Nah, dan kita jarang-jarang deflasi itu. Di bulan Januari itu umumnya inflasinya selalu lebih rendah dari bulan Desember. Nah, itu sederhana karena seasonal, musiman. Biasa kan di akhir tahun, libur Natal dan Tahun Baru, tidak hanya buat yang merayakan, tapi memang harga-harga cenderung berdampak kan kepada liburan, kepada komoditas-komoditas tertentu, transportasi, barang, makanan, minuman. Nah, sehingga di bulan Januarinya kenaikannya lebih rendah. Nah, harganya belum tentu. Nah, jadi kalau kenaikan lebih rendah, inflasinya turun. Tapi kalau harganya lebih rendah, namanya deflasi. Untuk 2020 ini deflasi. Tidak semua Januari deflasi, perhatikan. Kebetulan tahun 2025 juga deflasi. Tapi 24 Januarinya tidak deflasi. Ini kalau kita perpanjang, tidak selalu deflasi. Tapi bahwa secara musiman Januari inflasinya lebih rendah dari 2 tahun. Dari Desember itu iya. Nah, kalau lebih kelihatan lagi, saya gambar dengan cara lain. 20, 21, 22 ini bulanan ya. Nah, kalau kita lihat itu yang merah itu adalah 2026. Jadi dia deflasi ya. Biasanya tetap inflasi di Januari, kecuali yang hitam 2025. Jadi 2 tahun ini memang deflasi. Tapi di bulan-bulan lain dia tetap inflasi meskipun tipis dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Nah, ini banyak komplikasi di sini ya. Jadi saya tidak bisa di assessment singkat ini memberikan langsung pernyataan. Karena deflasi itu di satu sisi memang musiman, di sisi lain bisa juga terkait dengan konsumsi, daya beli, keinginan masyarakat untuk membeli berkurang dibandingkan biasanya di bulan itu ya.
Misalnya Nataru gitu, ini nanti sebentar lagi Februari Maret kan puasa dan hari raya. Jadi inflasi ini tidak sebetulnya tidak pas kalau hanya digunakan begitu saja secara agregatnya saja. Untuk keperluan analisis umum bisa, tapi untuk lebih detail kita nanti harus melihat beberapa hal. Ini salah satu cara melihatnya. Kita bandingkan year on year, kita bandingkan month to month, kita bandingkan year to date. Untuk Januari kebetulan year to date tidak relevan karena baru sebulan ya, sama dengan month to month. Tapi pola month to month dan year on year-nya itulah yang bisa membuat kita punya gambaran ini kira-kira yang bisa terjadi di bulan-bulan mendatang apa. Nah, kalau ini year to date kebetulan sama kan. Jadi year to date itu bisa dikatakan jadi akumulasi. Kalau Maret berarti dari Desember sampai Maret, kalau Juni dari Desember sampai Juni. Nah, di ujungnya itulah inflasi tahunan yang di Desember. Nah, tahun lalu kita 2,92 itu hitam ya. Nomor 2 setelah tahun 2022 yang mencapai 5,51%. Nah, maka yang sekarang ini min 0,15 belum bisa ditebak sebetulnya sampai akhir tahun berapa. Tapi dari gejala-gejalanya ada potensi dia lebih tinggi. Apa antara lain ya tadi bahwa misal subsidi listrik, subsidi transport ini tidak lagi banyak diberikan oleh pemerintah karena keterbatasan fiskal. Itu tentu mendorong sedikit inflasi ya. Kemudian juga nilai tukar rupiah yang relatif masih melemah atau cenderung melemah lah begitu ya, kita tidak tahu juga. Itu berarti akan terjadi inflasi barang-barang impor ya. Barang impor itu tidak hanya konsumsi, ada bahan baku. Nah, kalau bahan baku naik, ada peluang si perusahaan yang memakai bahan penolong itu menaikkan harganya. Tapi tetap ada aspek permintaan. Nah, perusahaan juga tidak bisa asal menaikkan harga jika permintaannya lemah. Jadi ada tarik menarik. Jadi tidak selalu juga inflasi yang rendah, apalagi deflasi itu pertanda baik. Harus dilihat kalau dia karena kelemahan daya beli ya tidak pertanda baik. Tetapi inflasi yang tinggi itu ukurannya tinggi itu lebih dari biasanya. Jadi bukan angkanya ya, karena kita sudah mengalami inflasi yang di rata-rata di plus minus 2,5 ya, 1,5 sampai 3,5%. Maka kalau sampai di atas 3,5% itu artinya tinggi ya, seperti yang terjadi di tahun 2022 ya. Kita tidak tahu di 2025 ini apakah di atas batas rata-ratanya, itu berarti tinggi. Nah, tiap negara beda. Misalnya mereka kita sudah tahu 2% saja sana sudah bisa ribut ya, karena dia rata-rata inflasi yang normalnya itu sebenarnya sampai 1% aja toleransinya. Karena inflasi di negara maju seperti Amerika itu langsung berkaitan erat dengan upah, dengan daya beli, dengan beberapa dengan suku bunga dan sebagainya. Kita hubungan antar indikator itu tidak seerat itu ya, dan ada rigiditas institusional kan, meskipun menurut aturannya itu upah minimum provinsi itu dikaitkan dengan inflasi, tapi kan yang buruh resmi kan hanya 35% saja ya, dan tidak seluruh buruh itu juga melalui OMP, sedangkan pekerja mayoritas itu tidak terkait dengan UMP karena dia berusaha sendiri, dia bekerja keluarga, dia pengusaha mikro kecil kan tidak ada urusannya dengan ini. Begitu juga dia buruh tidak tetap kan dia tidak terkena UMP. Jadi banyak aspek ya. Nah, bagaimana BPS menjelaskannya? Nah, ini dari bahan paparannya. Ini dia bandingkan yang tahunan dengan bulanan ya. Yang kiri itu tahunan, yang kanannya itu bulanan, dengan cara menyajikan 11 kelompok. Nah, ini yang saya katakan tadi, BPS mengamati ratusan barang antara 350 sampai 900, hampir 900 tiap kota. Nah, itu diolah. Sebetulnya barangnya kan mewakili jutaan macam barang dan jasa. Dipilih sekitar ratusan itu. Nah, ratusan itu dikelompokkan lagi oleh BPS berdasarkan 11 kelompok pengeluaran. Jadi kalau bisa juga dibaca 11 macam barang dan jasa. Nah, dari ratusan itu dibagi 11 macam. Nah, pembagian macam ini juga bisa mengalami perubahan, tapi panjang waktunya, setiap 10 tahun atau 12 tahun baru dia rubah. Ini udah lama nih berlaku yang 11 macam pengeluaran ini. Nah, mulai dari makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki,
lalu dan seterusnya bisa dibaca di situ ya, ada informasi komunikasi dan jasa keuangan. Nah, secara tahunan itu tadi inflasinya adalah 3,55. Nah, di masing-masing kelompok itu lain-lain kan kenaikan harganya. Nah, kalau kita lihat makanan, minuman, dan tembakau nomor satu itu ya, kenaikannya 1,54%. Jadi inflasinya masih lebih rendah dari tahunan, naik tapi lebih rendah. Nah, kalau di sebelah kanannya itu dari kolom itu andil inflasi. Dari 3,55 itu berapa dia memberi kontribusi? Kontribusinya 0,45% poin istilahnya. Dari 3,55 itu dia menyumbang 0,45. Mengapa? Karena makanan, minuman, dan tembakau ini biarpun inflasinya hanya 1,54, tapi bobotnya dalam 11 macam ini adalah bobot yang paling besar ya. Nah, kalau itu sengaja dikasih merah muda oleh BPS, dia minta diperhatikan. Jadi menurut saya dari sisi ini BPS cukup informatif ya buat kita yang mau mencermati, mau mengkaji apalagi riset. Di situ dia tambahkan bahwa yang mengalami inflasi tinggi dalam setahun year on year Januari 2026 dibandingkan setahun sebelumnya itu adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Nah, jadi kan ini yang terasa banget mungkin buat pemirsa ya sebagai individu, sebagai warga negara. Itu naiknya nggak tanggung-tanggung tuh 11,93%. Jadi memang di bulan Januari yang hal-hal seperti itu naiknya cukup besar ya. Dan kontribusi dari 3,55 dia 1,72. Nah, hampir semua mengalami inflasi 11 macam itu secara year on year. Kecuali informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini menarik ya. Jadi infokom dan jasa keuangan itu turun harganya. Ini mungkin bisa kita kaitkan dengan pulsa, dengan biaya transaksi kita, dan seterusnya. Situ ya. Nah, kalau kita lihat di kanannya itu adalah mantumannya dari Januari dibandingkan Desember. Itu makanan, minuman, dan tembakau deflasi ya, artinya negatif inflasinya. Min 1,03, lumayan gede, padahal inflasi keseluruhan minus 0,15 ya. Jadi ini yang memberikan sumbangan terhadap deflasi itu terutama makanan dan minuman. Yang lain-lain inflasi sebenarnya, bulan ke bulan pun inflasi. Nah, kecuali makanan, minuman, dan transportasi. Ya, tadi transportasi juga ada kaitannya dengan diskon sebagiannya ya, atau juga bisa juga karena orang bepergian menurun di bulan Januari, lalu mau tidak mau penjual jasa transportasi menurunkan harganya kan, itu kan sudah normal untuk seperti pesawat, bahkan bus saja itu bisa kan naik turun harga tiketnya atau dia memberikan diskonnya si perusahaan tersebut. Dan transportasi ini juga beberapa tarif kan juga ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau dilihat ini, ya seperti itu faktanya, bahwa makanan, minuman, dan tembakau di bulan Januari itu lebih rendah dari Desember. Saya ulangi, ini faktor musiman ya, ini hampir selalu begitu, tinggal berapa persen lebih rendahnya. Karena setelah Nataru, Januari itu biasa sudah mantumannya deflasi, tapi nanti Februari Maret mungkin naik lagi. Mengapa? Karena Februari Maret puasa di pertengahan dan hari raya ya di bulan Maret, kita tunggu. Nah, kalau saya gambar, kembali ke IHK tadi ya, tapi di sini saya kasih dua, yang IHK umum yang orange, itu IHK yang tadi 109,75 tadi. Yang biru itu adalah IHK makanan dan minuman dan tembakau. Kelihatan kan, IHK yang biru di bulan Januari itu lebih rendah daripada yang Desember, turun kan dia. Nah, begitu juga yang orange turun, tapi lebih tipis turunnya. Nah, secara umum kalau kita lihat selama beberapa tahun terakhir ini yang memakai tahun dasar 2022, itu tampak selalu IHK makanan, minuman, dan tembakau itu lebih tinggi dari IHK umum. Ini juga yang sedikit menjelaskan kenapa harga yang ditemui oleh pemirsa itu umumnya kan makanan, bahan makanan, kemudian minuman ya, dan rokok lah ya, tembakau itu memang secara data BPS memang lebih tinggi dan mengalami inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Hanya dia juga bisa mengalami deflasi ketika setelah hari raya atau setelah Nataru, semacam itulah. Nah,
itu gambar ini berbicara seperti itu. Lalu bagaimana penjelasannya BPS di paparannya? Nah, dia maaf ini BPS kemudian memberikan info lagi. Tadi kan inflasi umum yang terdiri dari tahunan dan bulanan maupun year to date. Lalu tadi 11 macam barang dan jasa. Tadi kita sorotin makanan, minuman, dan tembakau. Lalu BPS juga memberi info dari ratusan macam barang, 11.900 ya kita bulatkan. Itu dia membagi 3 kelompok lagi. Selain 11 kelompok ada pembagian, tapi pembagiannya tidak berdasarkan macam barang dan jasanya, tapi berdasarkan jenis sekelompok barang dan jasa itu harganya ditentukan, diatur oleh pemerintah. Ya kan ada aturan. Jadi harga yang termasuk sebetulnya rokok itu diatur loh sebetulnya dalam konteks tertentu. Lalu tadi ada tarif air minum, tarif listrik. Ya ini pemerintah pusat maupun daerah ya. Tarif listrik, air minum, sigaret, kretek mesin dan seterusnya. Ada kalau saya tidak salah sekitar hampir 100 ya, 100-an mungkin dari yang diatur pemerintah. Lalu ada lagi barang yang bergejolak. Tomat, wortel, cabai. Nah, itu namanya barang bergejolak. Itu juga sekitar 100 macam. Berarti ada 700-an yang 700 sampai 800 yang disebut dengan inti, di luar yang diatur dan di luar yang volatil. Apa tujuannya? Karena analisisnya pengen dilihat. Kalau yang volatil itu kan memang ya betul-betul bergejolak. Yang diatur ya tergantung keputusan politik pemerintah. Dia bisa nurunin tarif, bisa naikin tarif, bisa diskon. Nah, sehingga itu untuk analisis perekonomian juga nggak pas. Sehingga dikurangi 2 macam itu, mau dilihat nih, perekonomian ini bergerak dengan soal daya beli, dengan soal uang yang beredar. Nah, di situ lagi kan, ada aspek uang yang beredar, kebijakan moneter, suku bunga. Nah, supaya dilihat inflasi inti. Nah, suka yang dibandingkan langsung itu yang inflasi inti. Jadi 3 komponen ya. Nah, kalau kita lihat yang paling atas itu adalah year on year di bulan Januari ini, itu malah yang diatur pemerintah yang memang naiknya tinggi 9,71. Tapi jangan lupa itu tadi menurut BPS karena low base effect. Di Januari tahun lalu ada diskon yang cukup signifikan. Ketika diskon itu dicabut, maka perubahan harga di Januari tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini naik jadi 9,71. Nah, itu BPS mencoba menjelaskan kenapa itu melonjak yang diatur pemerintah. Sementara yang volatil 2,45, ya maksudnya kalau dilihat gambar itu normal aja. Jadi kenaikan dan penurunan harga dari barang-barang volatil itu sesuai polanya masih. Nah, yang hitam itu inti ya, di luar kedua-duanya itu ya. Oh, yang hitam ini, maaf, yang hitam itu inflasi umum. Kalau inflasi intinya 2,4. Nah, yang volatil malah turun 1,14. Ya wajar ya, karena di Desember naik, di Januari harganya turun, sehingga dia malah deflasi. Nah, tapi bagaimanapun 2,45 itu, inflasi inti itu kalau dilihat gambar lebih teliti, itu memang lebih tinggi dari biasanya. Nah, di sini misal saya bisa, wah ini kelihatannya inflasi inti di tahun 2026 berjalan ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali 2022 tadi ya. Kalau mau menurunkan inflasi umum, maka pemerintah harus kesempatan yang dimiliki pemerintah adalah mengatur harga yang diatur dia. Sekali lagi, salah satu caranya adalah memberi diskon listrik misalnya, tarif. Tetapi jangan lupa kalau dia lakukan itu, duitnya ada nggak gitu. Kalau dia diskon itu pendapatan dia kan berkurang. Nah, kalau yang bawahnya ini andil ya. Andil itu tadi dari 3,55 itu masing-masing memberi berapa poin. Nah, sekali lagi karena tadi yang naik adalah komponen yang diatur, harga barang dan jasa yang diatur pemerintah, itu dia memberi 1,77. Jadi separuh dari inflasi tersebut. Nah, ini juga digambarkan yang mantuman inflasi komponen ya. Ini buat kita paparan BPS ini biar untuk kita paham ini pola-polanya seperti apa. Memang bacanya agak sulit ini karena harus melihat besarnya itu ya, bukan lihat skala kiri kanannya. Bagaimanapun inti itu cukup tinggi, mantuman juga tinggi ya.
kemudian yang diatur pemerintah ya kita tahu kan dari seperti itu. Lalu volatil. Nah, komponen inti inflasi ya terbalik, saya itu komponen inflasi inti itu cukup tinggi. Saya sebagai ekonom melihat ini sinyal ini yang harus lebih diperhatikan ya. Nah, kalau digambar dengan jangka yang lebih panjang tapi yang tahunan ya. Jadi 2020 kan baru 1 bulan. Ya, itu untuk perbandingan. Ya, inti 2,45 itu yang biru itu kan termasuk tinggi jadinya. Nah, lalu kalau yang diatur 9,71 itu ya memang tinggi banget karena dibandingkan dengan Januari tahun lalu. Yang bergejolak itu masih terukur ya. Tapi ingat ini Februari Maret ini ujian lagi untuk semua komponen ini. Nah, saya simpulkan ya, pada Januari 2020 secara bulanan mantuman terjadi deflasi. Harga barang dan jasa secara umum di bulan Januari lebih rendah dari bulan Desember lalu. Tapi turunnya tipis. Ini sesuai pola musimannya. Inflasi di Januari selalu lebih rendah dari Desember, tetapi tidak selalu alami deflasi. Berarti ada komplikasi lain yang harus diselidiki. Nah, sedangkan secara tahunan inflasi 3,35, relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu komponen yang deflasi signifikan bulanan, makanan, minuman, dan tembakau. Menarik ya. Nah, namun secara tahunan dia tetap inflasi. Jadi komponen ini tetap merupakan komponen krusial di bulan-bulan mendatang ini, khususnya puasa dan hari raya ini. Nah, secara tahunan hampir semua komponen dari sisi jenis macam barang dan jasa itu inflasi, kecuali tadi informasi komunikasi dan jasa keuangan yang mungkin karena persaingan dan sebagainya sudah mulai turun. Maka saya simpulkan, asesmen saya Februari dan Maret nampaknya akan meningkat mantuman maupun year on year dan potensi year to date-nya. Nah, ada risiko yang sedikit meningkat di tahun 2026 ini. Maka pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi plus minus 2,5%, berarti plus minus 1 ya, berarti 1,5 sampai 3,5, batas atasnya 3,5 itu sangat berisiko untuk terlampaui. Dan itu artinya nah itu baru angka BPS. Kalau yang dihadapi oleh pemirsa ya harga. Jadi harga itu naik terus ya berarti kan harga terakhir yang dihadapi. Dan belum lagi ini kan adalah bersifat rata-rata. Kalau Anda ke pasar atau pas Anda beli di waktu, di hari dan di jam yang harganya tinggi ya seolah-olah pengumuman BPS ini nggak tepat. Saya meluruskan bahwa pengumuman BPS ini sulit untuk dikatakan tidak tepat. Hanya kita harus paham angka-angka itu mencerminkan apa. Mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.